Halo pemirsa yang ada di rumah, balik lagi dengan kami bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Kita lanjut pembahasan berikutnya nih ya Pak Ustadz. Aku mau nanya nih, apakah nafsu juga akan menimbulkan amarah yang besar nih Pak Ustadz? Karena Ya, nafsu. amarah itu adalah dorongan dari hawa nafsu ya. Ya. Dia tidak akan terjadi marah kecuali hawa nafsu menguasain gitu ya. Makanya orang-orang yang bisa meredam amarah itu adalah orang-orang yang hawa nafsunya sudah diredam dengan amalan. Jadi untuk meredam meredam amarah itu kan memperbanyak amal, memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak ilmu sehingga kemudian dia tahu bahwa amarah itu sesuatu perbuatan yang tidak dipuji seperti itu ya. Sehingga kemudian hawa nafsunya tidak mendorong dia untuk marah apalagi marah pada tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau kita marah pada sesuatu yang mungkar, kalau kita marah pada sesuatu yang Allah haramkan, maka itu diperbolehkan. Ya, itu namanya tegas, bukan marah. Ya, jadi berbeda. Marah ini adalah amarah yang terlalu berlebihan, tidak pada tempatnya. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah Pak Ustadz, saya pernah dengar nih dongeng-dongeng Nabi nih. Katanya Nabi Musa alaihissalam itu pernah sampai menampar malaikat mencabut nyawa. Apakah itu karena marah juga atau bagaimana sih Pak Ustadz? Nabi dan Rasul terdahulu ada yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi itu adalah Nabi dan Rasul. Dia Nabi dan Rasul juga. Dan kemudian dikenal karena sifat sabarnya yang sangat luar biasa. Nah, Nabi Musa itu adalah salah satu Nabi dan Rasul yang ulul azmi. Artinya Nabi Musa adalah orang yang paling sabar. Nah, kenapa kok dia tampar itu malaikat maut? Ya, karena Nabi Musa dia tegas. Jadi Nabi dan Rasul itu bukan pemarah, tapi tegas dengan sesuatu yang Allah haramkan. Gak ada kalau misalkan dengan sesuatu yang Allah haramkan, ketetapan Allah, maka nggak ada main-main. Contohnya ya, dalam Islam misalkan, kalau misalkan syariat Islam itu ada, itu kalau zaman Rasulullah dulu gitu ya, kita ceritakan zaman Rasulullah. Kalau ada orang mencuri, maka dipotong tangannya. Bukan karena marah. Bahkan Rasulullah mengatakan seandainya anakku Fatimah dia mencuri, maka aku sendiri yang akan motong tangannya, gitu ya. Tapi motong tangan bukan karena amarah. Ali bin Abi Thalib pernah berlawan, tanding gitu ya. Dalam satu peperangan tuh bertanding, kemudian lawannya kalah gitu ya. Kemudian ketika mau dibunuh sama dia, meludah itu. Orang itu meludah, cuy, itu kena Ali bin Abi Thalib. Gak jadi dia bunuh, dah, kamu lari-lari sana. Gitu. Kenapa gak jadi dibunuh? Karena dia takut ketika dia membunuh berdasarkan amarah. Bayangkan, para sahabat itu dalam keadaan berperang pun bukan marah. Tapi mereka berperang karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang memang harus memerangi orang-orang musyrik yang menghalangi dakwah, yang sudah menyiksa kaum muslimin, yang merusak kaum muslimin. Bukan karena amarah. Ya, berperang karena syariat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau misalkan kemudian orang-orang musyrik itu kalah, kemudian jadi tawanan, itu mereka dihormati, mereka diperlakukan secara baik gitu ya. Bahkan sebagian mereka akan dibebaskan seperti. Jadi Islam ini memang tidak mengenal amarah. Makanya semua amarah itu datangnya dari syaitan. Siapapun yang kemudian amarah yang meledak-ledak itu dari nafsu dan syaitannya. Seperti itu. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, apa janji Allah kepada orang yang dapat menahan amarah atau emosinya? Gitu. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 33. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah gitu ya. Dan berlomba-lombalah kalian untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang mengalir di bawahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala siap sediakan ya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi aja luasnya luar biasa. Apalagi bumi dengan langit. Langit itu kan lebih luas. Bumi ini kan kecil kalau dibandingkan dengan bintang-bintang itu. Walaupun dia nampak kecil tapi sebetulnya mereka lebih besar daripada bumi gitu ya. Itu di langit, bayangkan. Luasnya seluas langit dan bumi. Artinya luas sekali surga yang Allah sediakan. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Salah satu ciri khas orang bertakwa adalah
wal kadzibinal ghaidz, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah. Gitu. Jadi apa janji Allah untuk orang yang bisa menahan amarah, yaitu surga. Dan Rasulullah SAW surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadisnya mengatakan la taqdob, la taqdob, la taqdob walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Untukmu surga, gitu ya. Jadi ini merupakan, kalau kita banyak sekali melihat riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW meredam amarahnya para sahabat. Contoh, ada satu ketika Rasulullah SAW di masjid sedang menasihati para sahabat. Tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kencing dia. Ya, buang air kecil dia di pojok masjid gitu ya. Umar bin Khattab dia cabut pedang itu. Mau dia penggal kepalanya. Aduh. Ya, kemudian ditahan sama Rasulullah. Duduk Umar bin Khattab, sarungkan lagi pedangmu. Dia sarungkan gitu ya. Kamu ambil air 1 ember gitu ya. Kemudian siram itu dia kencing gitu kan. Umar bin Khattab pun terpaksa ya, karena Rasulullah yang bilang diambil air dia siram. Marah Umar bin Khattab sebetulnya. Maka kemudian ini adalah latihan bagaimana Rasulullah SAW meredam emosi para sahabat sehingga kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan atau tidak melakukan tindakan dengan amarah. Ya, sabar, karena sabar itu akan menjadikan kita dekat kepada Allah. Lawan daripada amarah itu kan sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan, Allah bersama orang yang sabar. Artinya nggak ada jarak. Karena bersama. Sama seperti kita kan ini sedang bersama gitu kan. Sedang bersama Ustadz Eri Abdurrahim. Artinya di sini. Ya, kira-kira saya punya kasturi. Kalau minta kasturi saya kasih nggak? Karena dekat kan, mesti saya kasih gitu kan. Nah, karena saya punya banyak gitu ya. Misalkan saya punya kasturi nggak terbatas, banyak gitu ya. Dan Allah kan memiliki sesuatu yang tidak terbatas, banyak. Ya, kalau kata Allah innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menahan amarah. Dia orang bersabar dan Allah bersama mereka. Kira-kira kalau kita bersama Allah, minta sesuatu sama Allah, dikasih nggak? Kasih dong. Kasih. Kenapa? Karena Allah maha segalanya, maha punya semuanya. Ketika dia bersama kita, minta apapun, ya, maka Allah akan kasih. Makanya ketika kita istilahnya ada sesuatu yang menyulut kita amarah, sabar, minta jodoh, datang jodohnya. Gitu. Kok ngena banget ya kalau soal jodoh ya. Aduh. Nah, Pak Ustadz, saya punya pertanyaan juga nih, kan kita ini manusia biasa ya Pak Ustadz, enggak seperti Nabi dan Rasul, apalagi sahabat. Kesabaran kita tuh setipis tisu nih Pak Ustadz. Nah, gimana sih cara agar kita bisa mengendalikan amarah? Sementara kan kalau misalkan amarah itu dipendem, malah jadinya ke psikologis kita juga Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana sih Pak Ustadz baiknya? Iya, jadi gini. Kita bisa meredam amarah kalau kita tahu fadilah dan keutamaannya. Ya. Bahwa ternyata orang yang bisa menahan amarah itu dekat sama Allah. Orang yang bersabar itu akan selalu bersama Allah gitu ya. Dan banyak keutamaan-keutamaan lain. Tentu dengan ilmu, dengan mempelajari, dan ini perlu latihan gitu ya. Latihan untuk bisa menjadi orang yang sabar dalam menjalankan segala kehidupan. Karena kita tidak ada gunanya marah. Ya, tidak ada gunanya marah karena justru dalam ilmu psikologi ketika kita marah akan banyak saraf-saraf yang terputus. Ya, bukan ketika kita nggak marah itu kita tertekan, tidak. Kenapa ketika kita tidak melepaskan amarah kemudian kita tertekan? Karena larinya bukan kepada Allah. Kita marah, nggak marah karena kita nggak mampu marah. Kalau kita kemudian mampu marah, kemudian kita nggak marah, larinya kepada Allah dengan zikir astagfirullah, 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 wudu, ambil sholat gitu ya. Maka dia amarah itu akan redam dengan syariat. Redam dengan rohnya Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita dapatkan justru ketenangan, justru itu akan memperbaiki psikologi kita. Gitu ya. Nah, walaupun akhirnya marah itu perlu, tapi jangan lepas kontrol. Kan namanya marah itu ya wajar manusia ya. Marah biasa, marah karena bukan marah sih sebetulnya, tapi kita berusaha untuk tegas pada sesuatu kedisiplinan. Contohnya kita punya anak nanti. Kalau waktunya sholat ya sudah, waktunya sholat. Itu bukan marah.
Tapi itu justru menegakkan kedisiplinan. Begitu juga ketika kita misalkan di kampus gitu ya. Ada dosen gitu, bukan marah jangan marah-marah sama mahasiswa atau mahasiswinya, tapi menegakkan kedisiplinan. Kalau sudah disiplin, melanggar kedisiplinan, maka harus ditegakkan. Ini namanya tegas, bukan pemarah gitu ya. Rasulullah SAW begitu. Kalau sudah melanggar aturan Allah, maka Rasulullah tegas, bukan marah gitu. Dan kita ada doa ya. Ada dulu cerita itu, ada seorang ibu terlahir dari rahimnya anak-anak yang soleha semuanya. Maka kemudian ada orang penasaran nanya, ibu doanya apa sehingga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka kemudian ibu itu mengatakan gini, dia kalau habis sholat tuh selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah akhlak anak-anak dan keturunanku seperti akhlaknya Rasulullah. Ya Allah ya Allah ya Rabb, jadikanlah amal anak-anakku kelak menjadi amal-amalnya seperti amal kekasihmu Rasulullah. Semuanya ya, termasuk menjadi penyabar seperti Rasulullah, berakhlak seperti Rasulullah gitu ya. Kemudian jujur seperti Rasulullah. Kan gitu. Semuanya dikaitkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kita kemudian merendahkan diri kita bahwa iman saya ini, sabar saya setipis tisu gitu ya. Udah ngejudge duluan gitu ya, ya. Ustadz ya. Ya boleh iman kita setipis tisu, tapi kalau tisunya terbuat dari baja, maka dia tidak akan putus juga gitu. Masya Allah itu Maya sekuat baja gitu. Nah Pak Ustadz, aku mau nanya nih, kan marah itu kan wajar ya sebagai manusia ya Pak Ustadz. Tapi bagaimana dengan marahnya ini akibat ulah jin nih Pak Ustadz? Jadi marahnya itu berlebihan akibat jin gitu Pak Ustadz. Tandanya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Jadi ada orang yang marahnya itu karena pengaruh gangguan jin. Nah iya. Nah, kalau ini berarti kan ada unsur X ya, setan yang ada pada dirinya sehingga kemudian membuat dia sedikit-sedikit marah. Dan ketika marah nggak terkontrol ya, ini menyebabkan hubungan sosialnya jadi terganggu. Kenapa? Karena nggak ada teman yang mau berteman dengan dia. Kenapa? Karena akan berujung pada pergaduhan, akan berujung dengan amarah yang berlebihan gitu ya. Sehingga kemudian orang takut, orang trauma berhubungan dengan dia. Begitu juga suami istri yang kemudian salah satunya dirasuki oleh setan sehingga kemudian amarahnya tidak terkendali, itu juga akan menjadi masalah gitu ya. Istri jadi takut sama suami. Kenapa? Karena suami selalu marah-marah dan marahnya nggak bertempat. Berbeda kalau marahnya bertempat ya. Marah yang memang dibetulkan. Contohnya misalkan istrinya main lelaki lain misalkan. Maka wajar kalau dimarahin gitu ya. Nah gitu juga istri juga gitu. Kalau misalkan kebalikannya misalkan. Maka itu marah yang bertempat gitu ya. Itu pun bukan marah karena kebencian. Tapi marah karena kasih sayang. Beda kan? Marah karena benci dengan marah karena kasih sayang. Betul. Karena dia menyayangi istrinya, dia nggak mau istrinya ini terpedaya dengan lelaki yang belum tentu bertanggung jawab, misalnya seperti itu. Maka ini adalah marah yang bertempat gitu ya. Tapi kalau bisikan setan, maka biasanya amarahnya tidak bertempat. Dan perlu diterapi ruqyah. Nah itu dia, kalau misalkan kita marah akibat ulah jin itu marahnya jadi tidak bertempat ya Pak Ustadz ya. Nah pemirsa, pembahasan kita kali ini kan sangat seru nih. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah, pasti berkah.